Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Hari ini kami masih tetap bersama kembali dengan Bapak Agus Sigianto. Beliau adalah salah satu budayawan dari kota Keris Sumeneb. Selain itu beliau adalah kepala SDN Panaungan 1, Panaungan 3 ya. Panaungan 3. Kepala SDN Panaungan 3. Selain itu beliau Bapak Agus Sugianto ini adalah guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Baiklah pemirsa channel Lapoi Madura, kita sapa dulu rekan-rekan yang ada yang selalu mensupport kita gitu ya. Terutama yaitu Bapak MS Arifin, yaitu beliau adalah CEO Terapi Banyu Urip yang yang saat ini berada di Yogyakarta. Juga kepada Ibu Idawati gitu ya. Ibu Hidayati ya. Beliau juga rekan saya, guru penggerak yang berasal dari SMPN 1 Kalianget. Kalianget ya. Terima kasih juga kepada, tak mungkin saya sebutkan semuanya Bang ya, karena penontonnya saya lihat di rata-rata 200 ya. Ya, sekitar 200. Sekitar 200 ya. Apalagi di TikTok saya alhamdulillah sampai kadang-kadang tayangan yang melihat sampai 800, 500, 300. Makanya ketika saya tidak ngonten ditanya kapan nongol lagi Pak. Memang kehadiran kita mungkin ya, insya Allah banyak yang menunggu ya. Dengan pembahasan yang lebih spesifik, lebih dalam gitu ya, tentang akar budaya daerah atau tradisi sendiri yang berlaku di wilayah Kabupaten Sumeneb, Madura. Baiklah pemirsa channel Lapoi Madura, kita kali ini akan membahas apa Bang? Kali ini kita akan membahas tembang ya, tembang kalau bahasa Madura, kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Maduranya tempeng ya. Ya katakanlah kidung ya. Kidung. Tapi sebelumnya pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada channel Lapoi Madura yang telah konsisten dan getol dalam membedah beberapa budaya lokal daerah Madura umumnya, khususnya Sumeneb, dengan tujuan agar generasi muda tahu tentang paling tidak gitu ya, akar pondasi budaya kita, sehingga timbul rasa cinta budaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan segala hormat, bukan maksud kami berdua merasa lebih pintar, lebih tahu, sok ngerti tentang beberapa budaya, tapi ini adalah bentuk kepedulian kami berdua sebagai generasi muda untuk melestarikan budaya-budaya daerah kami yang lambat laun ya, hampir sudah tergerus. Jadi ini adalah panggilan nurani kami. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Aduh. Baiklah, memang apa ya, kita kadang-kadang dilema juga Bang ya. Memang kita harapkan juga ada kritik dan saran, dilayangkan saja, nggak apa-apa gitu ya. Ada masalah. Komentar-komentar apa, pembahasan apa, memang sangat kami harapkan dan sangat ditunggu dengan kami, agar kami juga banyak belajar lagi. Betul. Karena posting YouTube kita saya share ke beberapa grup, termasuk grup termasuk juga grup guru penggerak, grup kepala sekolah se-Kabupaten Sumeneb gitu yang sudah senior. Kadang juga ada kritik termasuk pemakaian ejaan bahasa Madura. Itu kan kemarin itu dikritik juga ketika Arabes Paker biasanya pakai A, pakai E. Bagus. Akhirnya dirubah tampilnya dengan saya. Ya memang karena selama ini kita generasi muda nulis bahasa Madura kadang salah. Biasanya G pakai K. Deki. Lucu juga. Jadi banyak kritikan sebenarnya dari kepala sekolah, di grup kepala sekolah, di grup guru merdeka banyak. Terima kasih gitu ya, koreksi semacam itu gitu ya.
Jadi harapan ke depan kami ya sebenarnya kita kan, saya pernah bedah dulu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar, iya. Dari hasil budaya candi, gimana relief-reliefnya, alat senjatanya gimana, alat musiknya gimana. Jadi sebenarnya tidaklah muluk ketika kita berharap agar bangsa ini seperti halnya Jepang, iya. Teknologinya mengakar kuat, tapi budayanya juga mengakar kuat. Gitu. Iya, seperti itu. Korea Selatan juga sama seperti itu. Bukan kita teknologinya mengakar, tapi budayanya lambat laun tergerus. Itu yang tidak kita inginkan bersama gitu ya. Makanya pelan tapi pasti lambat laun kita kembali gali beberapa tradisi, mitos, kan peribahasa lokal, termasuk juga budaya-budaya yang hampir punah. Kita telah kembali agar para generasi muda yang tidak tahu pada waktu ada budaya itu menjadi tahu dan bertanya paling tidak. Paling tidak kita zaman dahulu pas seperti tembang macopat ini. Saat ini memang generasi muda sudah banyak yang nggak tahu. Soalnya pagelaran macopat itu jarang. Mungkin saat ini yang masih tetap eksis adalah macopat les bumi yang ada di Pasongsongan gitu ya. Itu tiap bulan sekali eksis. Itu kebetulan kan ada. Kalau zaman dahulu masih kita kecil, itu boleh dikatakan satu pekan itu ada 3 perkumpulan gitu ya, pakai speaker pengeras suara. Terdengar kemana-mana gitu sampai ya. Sampai kadang-kadang kalau katakanlah Pandebe sampai semalam suntuk sampai subuh. Jadi kalau dulu saya terbangun tengah malam jam 2 ada tembang itu takut kayak film horor. Iya. Karena suaranya kayak gitu suaranya kayak gitu. Tukang tegesnya, tukang mengartikan tembangnya dulu namanya siapa? Itu Kibahrut ya? Kibahrut itu hafal di luar kepala itu. Tuh. Iya. Baiklah, kita pembahasan akan mengerucut kepada budaya atau kesenian macopat Madura. Tembang macopat Madura. Jadi gitu ya. Gini, sebenarnya sulit memang Bang. Jadi ada guru di sekolah saya, itu Pak Salehuddin Hoyer. Beliau sangat pakar karena sejak SD sudah bisa menembangkan tembang-tembang macopat, menciptakan, menggeluti tembang hafal. Ternyata lebih sulit. Kalau pantun kan baitnya Bang A B syair A semua. Tapi kalau tembang saya tanya Bang, itu A I. Kadang-kadang I U A sulit. Iya. Saya tanya, terus ternyata langgamnya ada. Itu 11 tembang itu langgamnya lain-lain ya. Satu tembang langgamnya ada berapa gitu ya. Iya kan, Mas Kumambang langgamnya lain. Ada katakanlah Micil, langgamnya lain. Iya. Saya yang pertama kali mendengarkan kelihatannya sama. Iya. Kok sama Pak Saleh? Beda. Ini bedanya katanya Pak Saleh. Ditembangkan. Beda Pak. Iya. Jadi kalau perkumpulan, misalnya tembangnya Mas Kumambang, ternyata ada pemula yang menembangkan tembang pakai micil, diketawain. Gitu ya. Diketawain sama yang lain. Itu sulitnya tembang macopat gitu ya. Sulit memang. Jadi kita perlu katakanlah menggugah para generasi agar juga bisa dan mampu menembangkan itu ya. Nah, ternyata selain ada syair-syair yang sangat sulit, ternyata tiap tembang itu ada makna ya gitu ya. Sesuai dengan namanya tembang itu gitu ya. Jadi tembang itu ada maknanya satu persatu. Jadi kita ada 11 tembang. Ada 11 tembang ya. Yaitu misalnya yang pertama Mas Kumambang. Kalau bahasa Jawanya mungkin Mas Kumambang. Sama bahasa Madura. Jadi gitu ya. Saya kemarin menyamakan antara tembang versi Jawa dan tembang versi yang Madura. Gitu. Ya, tembang versi Jawa misalnya satu Mas Kumambang, yang kedua Mijil, gitu kan. Yang ketiga itu Sinom ya. Ya, keempat
Kinanti, terus Asmarandana, Gambo, kemudian Dandanggulo, terus Durma, kemudian Pangkur, dan Megatru, dan yang terakhir Pocung. Ya. Nah, di Madura, lah Mas Kumambang ada juga sama kan? Berjawa sama. Kemudian Micil. Kalau bahasa Maduranya? Ya, Micil kan? Iya. Micil sama. Ya. Yang kedua Senom. Kalau bahasa Jawanya kan Sinom. Nah, iya. Senom itu bahasa Maduranya. Kemudian Kenante kalau kan bahasa ya. Maduranya. Kinanti kalau bahasa Jawanya. Terus Asmarandana versi Madura menjadi Kasmaran ya. Terus Gambuh menjadi Gembuh ya. Kemudian Dandanggulo ini yang jauh menjadi Artate. Jawanya Dandanggulo, ternyata versi Maduranya Artate. Nah, Durma tetap sama. Durma ya. Terus Pangkur jadi Pangkor kalau bahasa Maduranya ya. Madura kan identik dengan O. Iya. Sapanya mana? Soponya mono. Megatro. Megetro. Terus Pucung jadi Pucung. Jadi hampir sama memang. Satu cuman yang berseberangan yang tidak ada kesamaan korelasi gitu. yaitu antara Dandanggulo dan Artate. Bahkan memang saya kadang-kadang bilang kayak gini, Artate mungkin itu Arte sampai ngarte. Jangan bisa Arte sampai ngarte. Iya. Arte sampai tembus ke Ate. Ya. Banyak. Jadi untuk spesifik malam ini kita bahas satu tembang, yaitu tembang Mas Kumambang. Kalau bahasa Maduranya ya sama Mas ya Mas Kumambang. Jadi ini saya tadi sempat juga gitu ya. Nanya sama pakar Pak Saleh itu pakar mencopotnya. Jadi ternyata Mas Kumambang itu versi Maduranya itu berasal itu artinya bengkambengan. Oh, bengkambengan. Istilahnya itu terapung diombang-ambingkan mungkin ya. Bengkambengan. Ya. Terapung. Jadi ketika misalnya perahu layar tidak ada angin, kedap itu ombak ini bengkambengan. Ya. Kemana angin berhembus dia ikut ke sana. Itu istilahnya bengkambengan. Jadi ini artinya bengkambengan itu artinya dalam bahasa Madura tidak tujuan. Ya, nggak punya tujuan. Itu nggak punya arah. Jadi bengkambengan. Jadi kemana angin berhembus, arus berhembus dia ikut. Sana ikut. Jadi ini arti. Nah, ternyata ini memiliki arti sosok ketika bengkambengan itu adalah melambangkan bayi janin yang masih di dalam rahim kandungan sang ibu. Dia ngambeng kan dalam air ketuban. Si bayi kan ada dalam air ketuban, dia akan dilindungi air ketuban, dia mengambang di situ, terapung di situ. Iya kan, ke barat. Ndak tandi kulinang istilahnya. Iya. Jadi tembang Mas Kumambang ini melambangkan keadaan janin bayi ketika masih berada dalam alam rahim atau alam kandungan ibu ya. Itu arti tembang yang pertama. Yang Mas Kumambang. Bengkambengan. Ya, tembangnya mungkin tentang kehidupan sebelum kita diturunkan ke dunia mungkin. Tembang-tembangnya di situ. Isi dari kandungan tembang mungkin gitu ya. Mungkin awal kejadian manusia gitu. Jadi ketika bertemu antara sperma dan telur, kemudian menjadi embrio, kemudian embrio itu berkembang sehingga menjadi janin. 40 hari ditiupkan ruh, setelah itu baru tumbuh besar sampai 7 bulan keselamatan, sampai 9 bulan 10 hari melahirkan. Tapi di situ kan sebelum dilahirkan ke dunia, sang bayi itu kan biasanya ada perjanjian, ada komunikasi antara sang pencipta dengan si bayi gitu ya.
siapa aku katanya. Oh iya. Kamu hidup sampai ini, rezekinya ini gitu kan. Jadi tembang ini sebenarnya sudah mencakup bahwa hubungan antara si bayi dengan sang pencipta gitu ya. Pada waktu dalam alam rahim ya. Pada waktu si bayi menjalani kontrak kerja kehidupan di dunia sama Sang Maha Kuasa. Jadi bahwa para pakar mocopat ini memang sudah menggali sedemikian rupa, menyusupkan ajaran budi pekerti atau ajaran agama ke dalam tembang Migat. Mas Kumambang ini. Betul. Jadi ketika 11 tembang itu ketika direnung, ya memang menceritakan asal mula kejadian manusia sampai akhirnya meninggal. Sampai meninggal dunia gitu ya. Perjalanan manusia intinya. Jadi untuk sekarang ya cukupkan dulu tembang Mas Kumambang. Selamat berpenasaran Ria pada tembang-tembang kita selanjutnya gitu ya. Jadi masih ada 10 tembang yang akan kita bahas. Setiap malam kita akan membahasnya gitu pemirsa channel. Nggak janji, tapi ketika kita punya kesempatan ketemu, ini kebetulan kan ada rapat panitia 17 Agustusan sekarang ya. Jadi kita bersama-sama di kontak, udah bikin konten, udah. Jadi dadakan semua. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada Bapak Agus Sugianto, di mana kesibukan beliau sangat luar biasa, tapi masih sempat memberikan konten sama kita gitu ya. Dengan peralatan sangat seadanya gitu ya. Terima kasih. Tidak mengharap pada subscribe gitu ya. Karena kami subscribe sudah banyak gitu. Mohon sambung doa gitu ya, supaya kita tetap sehat walafiat. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.